Terbaru berkas kasus Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung Kejagung, Republik Indonesia memastikan bahwa dua perkara yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan digabungkan menjadi satu di persidangan. Hal ini ditegaskan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jampidum Kejagung Fadil Zumhana. Untuk efektifnya persidangan kami gabungkan, kata Fadil dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Menurutnya, soal penggabungan dua berkas perkara itu juga sesuai dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Pasti digabungkan, ucap Fadil. Diketahui, Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara. Pertama, Ferdi Sambo merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam kasus pembunuhan berencana ini, Ferdi ditetapkan bersama dengan 4 tersangka lainnya. Total kelima tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Baradae atau Richard Eliezer Ajudan Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal Ajudan Ferdi Sambo, dan Kuat Ma'ruf asisten keluarga Ferdi Sambo. Kemudian, Ferdi Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Dalam perkara obstruction of justice ada 7 tersangka yakni Ferdi Sambo, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kaden Abiropaminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatria. Ketiga, AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakada NB Biropaminal Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PSK Subagriksa Baga Ketika Rowaprov Divisi Propam Polri. Lalu, Kompol Cak Putranto selaku mantan PSK Subagaudit Baga Ketika Rowaprov Divisi Propam Polri, dan mantan Kasubnit Isubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ketujuh tersangka obstruction of justice itu melakukan upaya pengerusakan barang bukti handphone, HP, dan closed circuit television CCTV. Mereka juga menambahkan barang bukti di TKP sekitar lokasi kematian Brigadir J. Ketua Komisi Kejaksaan Komjak Republik Indonesia Barita Simanjuntak menyatakan, berkas perkara Ferdi Sambo serta 4 tersangka lain dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mencapai 5.000 halaman. Menurut Barita, sebanyak 30 jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Kejagung, ditugaskan untuk meneliti dan menangani berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Akan tetapi, tebal surat dakwaan para tersangka biasanya tidak akan mencakup keseluruhan berkas perkara. Tim JPU yang ditugaskan menangani perkara Brigadir J di persidangan juga akan diawasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Jamintel. Hal itu dilakukan buat menghindari upaya pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi tim jaksa yang menangani perkara Brigadir J. Mereka juga dipersiapkan untuk di safe house-nya ya untuk memastikan tidak ada gangguan. Itu juga sudah dikoordinasikan selama persidangan. Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk mengawasi teknis internalnya dari pengaruh yang diduga tadi, ujar Barita. Barita mengatakan, Komisi Kejaksaan juga siap menerima jika terdapat pengaduan dari masyarakat tentang dugaan upaya memengaruhi jaksa dalam penanganan perkara itu. Jaksa Agung juga berkomitmen untuk penyelesaian kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, ujar Barita. Sebagai informasi, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J sudah lengkap atau P21. Persyaratan formil material telah terpenuhi, kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Terdapat 5 orang tersangka dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, serta Bribka RR atau Riki Rizal Ajudan Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf asisten rumah tangga, dan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Kelima tersangka itu diduga melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 pertama KUHP. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, maka Polri akan melanjutkan dengan pelimpahan barang bukti dan tersangka tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan perkara disidangkan di pengadilan,
Selain itu, Kejagung menyatakan berkas perkara 7 tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir J. Ketujuh tersangka itu termasuk Ferdi Sambo yang merupakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri. Tersangka lainnya adalah mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan mantan Kadena Biro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatria. Ketiga, AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakada NB Biro Paminal Divisi Propam Polri dan Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PSK Subagriksa Baga ketika Rowaprov Divisi Propam Polri. Lalu, Kompol Cak Putranto selaku mantan PSK Subagaudit Baga ketika Rowaprov Divisi Propam Polri dan mantan Kasubnit Isubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ketujuh tersangka obstruction of justice itu melakukan upaya perusakan barang bukti handphone, HP, dan closed circuit television CCTV. Mereka juga menambahkan barang bukti di tempat kejadian perkara TKP. Ketujuh tersangka itu disangkakan melanggar pasal 49 Jo pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jo pasal 32 ayat 1, nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1, dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.